menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Ya, kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki. Selain narasumber di studio, kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam, Pak Harset, Pak Mas Boyamin, Mas Kurnia. Baik, sebelum ke Anda, saya mau ke Maki dulu, Bonyamin, yang sejak awal memang mengawal kasus ini. To the point, jadi Anda tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian, pasti ada orang lain yang terlibat? Iyalah, masa dalam konteks itu menerima suap pemberi nggak ada. Ini ngarangnya bukan main di Kejaksaan Agung ini. Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin Jaksa Eselon 4 bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa? Ya, sementara ini masih istilah saya kepandaian Pinangki gitu aja. Mencatut banyak orang. Mencatut atau Ya itu nanti bisa dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu. kok Anda jadi hati-hati nih Pak Bonyamin? Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicatut kan ada. Nah, kan gitu kan. Malah udah catut aja namaku juga ada nanti. Kan itu loh. Jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektif partikelir begitu. Jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu loh. Jadi Oke, karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke Jaksa Agung 2 kali soal pertemuannya, menggelar video call dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang hasil temuan Anda juga ya terjadi atau bagaimana? enggak, itu temuan Tempo kalau itu. Saya Ya. mengakui karena saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi ke luar negeri, terus kemudian Joko Chandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya, eselonnya bawah, terus kemudian bisa dipercaya oleh Joko Chandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Joko Chandra bahwa saya itu begini loh, dekat dengan A, dekat dengan B. Gitu. Sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada Anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa. Permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia. Dan dia bisa mencatut level tertinggi. Nah, tapi mencatut itu bisa juga memang bersedia dicatut atau malah mencuruh dicatut, kan gitu kan? Oke, kalau ICW bagaimana melihatnya Kurnia? Karena ini kan kasus yang sebetulnya modus-modusnya kerap terjadi, cuma sekarang terjadinya di kejaksaan. Dari pengalaman Anda? Ya memang sejak awal ya kita sudah meragukan komitmen Kejaksaan Agung untuk menangani Jaksa Pinangki secara objektif dan transparan. Ada beberapa indikatornya Mbak Nana, nanti Pak Barita di Komjak bisa cerita lebih jauh. Kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan, Komjak seakan tidak diberikan akses untuk memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 11 Agustus, tiba-tiba Jaksa Agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa harus seizin dari Jaksa Agung. Yang ketiga, tiba-tiba Pak Hari juga yang berbicara, walaupun akhirnya dicabut, Kejaksaan memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum yang sudah menampar wajah Kejaksaan Agung diberikan bantuan hukum? Akhirnya diralat karena saya juga membaca anggaran dasar rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia itu, jaksa diberikan bantuan kalau terkait dengan profesinya. Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah bertemu buronan itu profesi jaksa? Kan bukan seperti itu. Lain hal dari itu juga, ya tadi soal gedung tiba-tiba terbakar. Memang semuanya itu serba kebetulan. Jadi tidak salah jika publik menduga, dan kalau kita lihat track record Kejaksaan Agung, kalau Mbak Nana ingat, tahun lalu itu sempat ada OTT jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya. Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung saat itu, dan anggota partai politik DPR mengatakan kepada KPK agar kasus itu ditangani oleh Kejaksaan. Padahal pasal 11 Undang-Undang KPK, KPK itu lex spesialis yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara yang terlibat penegak hukum. Maka dari itu kami dari awal mengatakan seluruh kasus yang melibatkan penegak hukum sudah serahkan saja ke KPK. Daripada harus berdebat, konflik kepentingan, jeruk makan jeruk, dan lain-lain. Bagaimana Pak Hari? Ya, terima kasih. Barangkali ini saatnya kami menjawab keraguan Mas Kurnia maupun masyarakat bahwa kami pun akan serius menangani perkara ini. Bukti keseriusan itu telah kami tampakkan, kami wujudkan bahwa dalam waktu cepat kita tangani itu dan tetapkan tersangka dan langsung ditahan. Tadi yang disampaikan Mas Kurnia,
tentang kenapa saya merilis bahwa PJI akan memberikan bantuan hukum, aturan anggaran dasarnya seperti itu. Tetapi apakah nanti PJI akan menunjuk atau memberikan bantuan hukum, tentu dalam konteks kajian. Selaku Kapus Penkum saya membaca di anggaran dasar dan ternyata dijawab oleh Ketua PJI bahwa itu tidak perlu diberikan bantuan hukum. Kemudian mengenai pedoman untuk memeriksa seorang jaksa, sebetulnya Undang-Undang 16 2004 sudah mengatur itu. Cuman sekali lagi, mudah-mudahan bukan negara kebetulan ya, momennya tidak tepat. Kalaupun tidak ada pedoman itu di Undang-Undang 16 2004 di pasal 8 juga sudah cukup jelas. Oleh karena itu, mari masyarakat dukung kami. Kami akan buktikan bahwa kami serius dan kapan lagi kami diberikan kepercayaan untuk menangani sebuah perkara yang cukup besar. Mengenai siapa keterkaitannya, tentu alat bukti nanti yang bicara. Sebagaimana tadi itu yang disebutkan, normatif, selalu normatif. ya Pak selalu. Ari. Kalau kita nggak bicara normatif, apalagi kan memang juga, itu. Tapi terobosan Kalau bahwa tidak memakai normatif, mau pakai apa lagi? Penanganan perkara korupsi kan cepat. Kan tidak utamakan dari yang boleh, lain. tidak boleh omongan di warung kopi, kemudian jadi berkas, kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas, kan alat bukti. Kalau Pak. kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di Bareskrim Polri, Bareskrim itu sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 3 diantaranya penegak hukum, 2 swasta, Joko Chandra dan juga Tommy Sumardi. Pemberi Kejaksaan suap Agung juga belum bahkan- kok Kurnia. Ya, Pemberi suap juga belum ya ditetapkan bahkan tersangka. Kejaksaan Agung baru menetapkan penerima suap. Kan tidak mungkin tidak ada pemberi suap. Itu Ya, betul. lama prosesnya. Betul. Jadi bagaimana publik akan percaya kalau Kejaksaan Agung tidak menunjukkan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang objektif. Begitu. Mbak Dan Nana, cepat. boleh saya jawab ya, saya belum selesai. Dalam penanganan perkara itu kan by proses. Tanggal 4 diserahkan bidang pengawasan, tanggal 7 kalau tidak salah penyidikan, tanggal 11 ditangkap, 12 ditahan. Kemudian untuk memanggil, memeriksa seseorang, siapa kawan berbuat, kemudian pemberinya siapa, ini kan by proses. Artinya apa? Ketika seseorang dipanggil menggunakan haknya tidak hadir, tentu kan by proses. Dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Joko Chandra, kemudian juga dari Garuda, juga dari salah satu dealer mobil BMW. Oleh karena itu, tolong dukung kami, berikan masukan kami, dan kami akan buktikan itu. Kira-kira gitu, Mas. Kalau tadi Misalnya berandai-andai Pak, berandai. Ini kan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat. Terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat. Ada nggak Pak ini? Ya. setelah pariwara dijawab kita harus Oke. break. Tetap di Mata Najwa, tetap di sini.